Di sini saya akan menjelaskan bagian 3 operator dan proses. Yang pertama, buka RapidMiner Studio, lalu pilih yang blank proses. Setelah itu kita ambil sampel data dari repository. Yang pertama, klik file sample, lalu data, lalu drag data training ke dalam proses. Setelah itu, hubungkan titik out dengan titik res. Lalu, klik tombol run untuk menjalankan proses. Pada tabulasi data, Anda bisa melihat data mentah tentang penumpang Titanic seperti ukuran keluarganya atau usianya. Di sini bisa melihat umur dan lain-lain. Di sini pada tabulasi statistik, Anda juga dapat ringkasan statistik yang memberikan informasi yang berguna. Di sini saya akan menjelaskan tutorial RapidMiner bagian 4, yaitu mengenal permodelan sederhana. Yang pertama, ambil data pelatihan Titanic atau Titanic training dengan cara melakukan drag and drop pada panel proses. Lalu setelah itu, kita akan membuat pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan adalah teknik permodelan statistik populer yang digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Pada bagian panel operators di sebelah kiri, kita buka file modeling, lalu prediktif, dan kita cari yang tree. Kita ambil yang decision tree, kita drag di sini. Kemudian setelah itu hubungkan port output dari Titanic training dengan port input atau TRA untuk training ke decision tree. Setelah itu hubungkan output pertama yang mode dari decision tree dengan port hasil atau res di sisi kanan panel proses. Lalu setelah itu kita klik tombol run untuk menjalankan prosesnya. Nah, dari sini sudah terlihat decision tree yang kita buat. Dari permodelan menggunakan decision tree yang telah kita buat, dapat dengan jelas terlihat bahwa faktor keselamatan nyawa sama sekali bukan suatu kebetulan. Dari analisa yang didapatkan, kesimpulan bahwa penumpang wanita dengan keluarga kecil benar-benar beruntung. Setidaknya jika mereka memegang tiket yang mahal. Nah, di sini bisa dilihat tarif penumpang yang paling mahal adalah penumpang yang selamat, yang paling banyak penumpang selamatnya.
Yang biru ini adalah menandakan bahwa ada yang selamat. Di sini saya akan menjelaskan tutorial RapidMiner bagian 5, yaitu mengimpor data ke dalam RapidMiner. Yang pertama, mengunduh file data Titanic dari tautan. Lalu untuk mengimpor data yang diunduh ke RapidMiner, klik import data pada panel repository dan pilih My Computer. Setelah itu cari file Titanic data, lalu klik next. Klik next. Lalu kita rubah namanya menjadi Titanic saja, lalu klik finish. Akan ditampilkan kolom baris hasil impor dataset Titanic yang berhasil ditambahkan pada repositori lokal. Tekan tombol desain untuk menampilkan jendela panel proses. Setelah itu, arahkan panel ke repositori, lalu pilih lokal repositori, dan kemudian pilih file Titanic, lalu drag and drop ke panel proses. Setelah itu hubungkan panel out dengan panel res yang berada di sini. Setelah itu tekan tombol run. Sekarang kita bisa melihat hasil tampilan dari data yang berhasil ditambahkan ke repositori lokal. Pada baris ke-16, kita bisa melihat terdapat data yang hilang, yaitu diwakili dengan isian berupa tanda tanya. Untuk mencari data yang hilang atau tidak lengkap pada kolom age atau umur, klik kolom age sampai muncul deretan tanda tanya. Kolom lain yang kita dapat coba berisi data yang hilang atau tidak lengkap adalah kolom cabin. Lalu tab statistik menampilkan ringkasan data pada setiap kolom. Sebagai contohnya, yang pertama, berapa banyak orang yang melakukan perjalanan dengan kelas 1. Cara melihatnya adalah klik tanda panah pada passenger class, lalu akan didapatkan informasi penumpang kelas 1 pada value first. Terdapat 323 orang. Untuk yang di kelas 2 ada 277 dan di kelas 3 ada 709 orang. Pada tab visualisasi dapat digambarkan hubungan antara umur pada sumbu X serta jumlah anggota keluarga pada sumbu Y, di mana penumpang dengan umur muda serta jumlah anggota
keluarga yang sedikit memiliki tingkat peluang selamat jauh lebih tinggi dibanding dengan yang memiliki anggota keluarga lebih banyak. Jadi, di sini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial tentang menyaring dan mengurutkan data menggunakan Rapid Miner. Langkah pertamanya itu kita mencari di bagian repository, klik yang sampel, lalu klik yang data, lalu kita mencari data, kita menggunakan data Titanic, lalu drag ke panel proses. Langkah keduanya yaitu kita mencari di bagian operator, klik yang blending, lalu klik yang example, klik juga yang filter, lalu drag filter example ke panel proses. Setelah itu kita hubungkan retrieve Titanic dengan filter example. Lalu setelah itu kita klik filter example. Di sini ada add filter, kita klik. Passenger class-nya kita ubah menjadi sex. Di sininya kita klik female. Kita klik. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita cari di bagian operator, blending, lalu kita klik yang sort. Lalu ini kita drag ke panel proses. Lalu ini kita hubungkan. Setelah itu kita klik sort. Di sininya di atribut name-nya kita menjadi passenger verb, sorting direction-nya menjadi decreasing. Setelah itu langkah terakhirnya kita hubungkan dari sort, lalu kita bisa mengecek hasilnya, kita klik run. Nah, hasilnya itu kita dapat melihat tarif tertinggi yang dibayarkan untuk seorang wanita di kapal Titanic. Tarif tertinggi yang diperoleh ditemukan pada baris pertama dan baris kedua di kolom passenger fare. Untuk cara menyaring dan mengurutkan data ini sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai menggabungkan dan mengelompokkan data menggunakan Rapid Miner. Langkah pertama itu kita lihat di panel repository, klik yang sampel, kita pilih data. Di sini kita membutuhkan dua data, yaitu data produk, kita pindahkan ke panel proses. Lalu yang kedua itu data dari transaksi, kita pindahkan ke panel proses. Langkah selanjutnya yaitu kita berpindah ke panel operator, kita klik yang blending, kita klik yang table, lalu cari yang join. Join kita pindahkan ke panel proses, lalu kita hubungkan antara retrieve produk ke join dan retrieve transaksi ke join. Langkah selanjutnya kita klik join, kita edit list, kita ubah yang left key atributnya menjadi produk ID, yang right-nya juga produk ID. Lalu kita play. Selanjutnya kita klik yang di bagian operator juga yang di grouping, yaitu aggregate. Kita klik dan kita pindahkan ke panel proses. Kita hubungkan antara join dan aggregate. Lalu kita hubungkan ke akhir. Setelah itu kita klik, lalu kita select atribut. Kita select yang produk ID, kita pindahkan, lalu apply. Lalu kita edit list. Kita ubah menjadi customer ID, ininya menjadi count. Kita add entry lagi. Kita pilih yang produk name. Kita ubah di sininya menjadi mode.
Lalu kita play. Di sini kita bisa merun hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Di bagian kolom count kita bisa klik untuk mengurutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari aggregate, yaitu salah satu operator yang paling penting untuk pencampuran data. Dalam kasus ini, aggregate mengkelompokkan data berdasarkan produk, menghitung jumlah pembelian untuk setiap produk, dan menggunakan nama produk untuk mendeskripsikan produk ini. Jadi hasilnya dari tabel produk ini, semua produk dengan atribut berikut yaitu ID produk, nama produk, dan jumlah pelanggan telah membeli produk. Sekian, terima kasih.